Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan programmer dimanapun berada di segala penjuru semesta. Jumpa lagi dengan saya Sugi di channel Fosalgo. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang hacker rank. Kita sudah sampai pada soal Java Priority Queue. Kita buka soalnya dulu, solve challenge. Dalam computer science katanya ada sebuah struktur data abstrak atau abstract data type yang disebut dengan priority queue, yang secara dasar sama dengan regular queue ya, atau antrian yang biasa kita gunakan, yang menggunakan skema FIFO, first in first out. Tapi di sini ada sebuah elemen tambahannya yang disebut dengan priority. Jadi di dalam priority queue ada prioritas elemen untuk dilayani ya. Jadi dia tidak natural sama dengan FIFO, first in first out, tetapi ada elemen-elemen yang memiliki prioritas untuk dilayani terlebih dahulu. Teman-teman bisa baca konsepnya di Wikipedia melalui link ini. Kemudian di sini juga kita diperkenalkan dengan sebuah library Java Priority Queue. Teman-teman bisa buka materinya di sini di Java Priority Queue. Kemudian untuk kasus ini kita diberikan kasus yang mirip dengan sorting. Jadi terdapat sebuah kelas siswa yang memiliki elemen GPA, CGPA, kemudian nama dan ID. Kemudian di sini kita akan punya dua operasi dasar, yaitu enter and serve ya, masuk dan dilayani, Jadi nanti siswa-siswa di dalamnya akan dilayani dengan prioritas tertentu ya. Jadi siswa-siswa dimasukkan, kemudian untuk dilayaninya dia memiliki prioritas tertentu. Jadi nanti operasi serve-nya ini sebenarnya sama dengan operasi remove di queue ya, diambil dan dihapus. Kemudian enternya ini sama dengan operasi add atau memasukkan data ke dalam queue. Jadi proses memasukkannya sama dari belakang, tetapi proses dilayaninya berdasarkan prioritas tertentu. Jadi setiap siswa juga punya ID yang unik. Kemudian antrian akan dilayani berdasarkan kriteria di bawah ini. Jadi kriteria untuk melayaninya ada tiga kriteria. Pertama, siswa yang memiliki nilai CGPA paling tinggi, dia akan dilayani terlebih dahulu. Kemudian siswa yang memiliki nilai CGPA yang sama akan diurutkan lagi berdasarkan namanya secara case sensitif ya, berdasarkan alphabetic order atau order alfabetik dari A sampai Z, case sensitif. Jadi kalau nilainya sama, dia diurutkan berdasarkan nama, urutan pelayanannya. Kemudian jika nilai dan namanya sama, maka dia akan diurutkan berdasarkan ID-nya secara ascending. Jadi ini mirip dengan soal sorting kita yang lalu untuk urutan pelayanannya. Kemudian tugas kita adalah membuat dua kelas. Jadi untuk sebagian kodenya sudah ada di sini ya. Kita tidak usah membuat input dan outputnya, sudah dibuatkan di sini. Kita diminta untuk membuat dua buah kelas. Kelas pertama adalah kelas student yang harus mengimplement konstruktor student. Kemudian dia juga harus punya method get ID, method get name, dan get CGPA. Kelas yang kedua adalah kelas priority yang harus mengimplement sebuah method list get student ya. Ini metodenya get list get student. Jadi nanti di dalam kelas priorities ada kelas get student. Kemudian kelas get student ini akan memproses event yang diberikan. Jadi eventnya tadi ada dua ya, event enter dan serve ya. Jadi kelas ini yang digunakan untuk menangani event enter dan serve tersebut. Kemudian di sini ada input formatnya. The first line contains an integer. Baris pertama berisi sebuah bilangan integer n yang menyatakan banyaknya event. Kemudian baris berikutnya bisa berupa enter atau serve. Kata enter akan diikuti oleh nama, CGPA, dan ID dari student yang akan dimasukkan ke dalam queue. Kemudian serve akan berisi ya, serve tidak akan berisi diikuti apapun ya, serve saja. Ini akan menampilkan atau akan mengambil student yang harus dilayani terlebih dahulu dari queue. Jadi ini proses inputnya terkunci. Constraint-nya ada di sini. N-nya dari 2 sampai 1000, CGPA-nya dari 0 sampai 4,00. Kemudian ID-nya dari 1 sampai 10 pangkat 5. Panjang name-nya dari 2 sampai 30. Kemudian output formatnya juga terkunci ya di sini, tidak perlu kita rubah. Dia berisi apa ini? Dia berisi nama dari student yang tersisa untuk dilayani berdasarkan prioritasnya.
Jika tidak ada lagi student yang akan dilayani, maka akan tercetak kata empty. Seperti itu. Jadi di sini sudah disiapkannya. Kalau sudah studentnya sudah kosong, maka dia cetak kata empty. Penjelasannya ada di bawah, kawan-kawan bisa baca ini. Kurang lebih sama dengan yang saya jelaskan tadi. Kita langsung ke codingnya. Jadi di sini kita diminta untuk membuat dua kelas ya. Kelas pertama adalah kita buat kelas student. Kemudian kita diminta juga untuk membuat kelas priorities. Kemudian karena saya butuh untuk membandingkan elemennya juga berdasarkan nilai, kemudian nama dan ID, saya sepertinya juga akan membutuhkan sebuah kelas komparator. Saya buat di sini kelas komparator, student komparator. Student komparator yang mengimplement komparator. Kemudian student. Oke. Saya buat dulu kelas studentnya. Jadi kelas student ini akan berisi 3 atribut. Saya buat private di sini. Final. Jadi atribut nama dan nilainya tidak dirubah-rubah. Saya buat final ya. Integer ID. Jadi ini satu kali di set saja di konstruktor. Kemudian private final. Private final string name, kemudian private final double CGPA. Jadi ID-nya bertipe integer, namanya, name-nya bertipe string, kemudian CGPA-nya bertipe double. Kemudian di sini kita butuh konstruktor. Jadi gunanya konstruktor ini ada untuk memberikan nilai awal bagi field-field yang ini yang kita sudah set final. Kita buat di sini public student. Jadi konstruktor adalah sebuah metode yang namanya sama dengan nama kelasnya. Kemudian dimasukkan parameternya integer ID. Kemudian string name, kemudian double CGPA. Di sini kita buat untuk setnya this ID sama dengan ID, this name sama dengan name, kemudian this CGPA sama dengan CGPA. Jadi di sini menyatakan variabel yang ada di kelasnya ya, kelas ini. Jadi di sini menyatakan variabel-variabel yang di sini. Kalau this ID berarti dia menyatakan variabel yang ini ya. Kemudian ID yang ini dia berasal dari parameter yang ini. Ini artinya kita masukkan nilai ID ini ke dalam variabel ID yang dimiliki oleh kelas. Kemudian kita ke bawah, kita butuh juga metode getternya, get ID. Jadi di sini ada public integer get ID return ID. Kenapa saya tidak gunakan this lagi di sini? Karena di sini tidak ambigu ya. Di sini gunakan this karena ini bisa ambigu. Kalau tidak gunakan this, bisa jadi yang dimaksud ID di sini adalah ID yang ada di parameter. Untuk membedakan ID yang ada di parameter karena namanya sama, maka saya gunakan this di sini. Tetapi karena di sini tidak ada ambiguitas, tidak perlu saya gunakan this. Tapi kalau kawan-kawan mau pakai this juga tidak apa-apa ya. This seperti ini juga tidak error. Kemudian kita buat juga untuk get name-nya public string
get name, kemudian sini return this name, kemudian get cgpa public double. Jadi tipe ininya yang di depannya apakah double atau string atau integer ini tergantung dari tipe data ID-nya ya, name-nya atau cgpa-nya. Karena cgpa tipenya double, maka di sini tipenya juga double. Karena yang akan saya return adalah nilai cgpa ya. Get cgpa buka kurung rawal, enter. Di sini return this dot cgpa titik koma. Oke, kemudian untuk student komparatornya, di sini saya akan mengoverride, maksud saya override. Kita akan mengoverride sebuah method dari kelas komparator, yaitu method comparing ya. Method compare. Di sini kita enter public, ini nama metodenya, public integer compare. Kemudian buka kurung, balas kurung. Di sini student S1, kemudian student S2, student 1 dan student 2. Buka kurung rawal, enter. Jadi pertama yang kita bandingkan adalah cgpa-nya. Jadi kita tulis jika S1 titik get cgpa sama dengan S2 titik get cgpa, jika S1 get cgpa sama dengan S2 get cgpa, kita bandingkan lagi. Jika S1 titik get name equals S2 titik get name, maka kita bandingkan lagi di sini. If S1 get di sini kita return ya. S1 get name equals S2 get name. Di sini kita return di sini. Kita return hasil perbandingan ID-nya. Integer titik compare S2 titik get ID, S1 titik get ID. Oke, kita scroll dulu sedikit, jangan lupa titik komanya. Kemudian di sini else-nya, jika namanya sama, jika cgpa-nya sama, dan jika namanya sama, maka bandingkan ID-nya. Tapi kalau cgpa-nya sama tapi namanya tidak sama, maka kita return namanya ya. Kita return
Kalau CGPA-nya sama, maka kita urutkan dia berdasarkan namanya. Maka kita tulis di sini S1 titik get name, kemudian compare to S2 titik get name, compare to S2 titik get name. Oke. Jadi begini ceritanya. Jika nilai CGPA-nya sama, maka bandingkan namanya. Jika namanya juga sama, maka bandingkan ID-nya. Jika namanya tidak sama, maka kita harus urutkan dia berdasarkan namanya. Compare to S1 get name dibandingkan dengan S2 get name. Kemudian untuk yang ini, yang default-nya, kalau ID-nya tidak sama, kalau CGPA-nya tidak sama, maka di sini return double titik compare S2. Kenapa S2-nya ditulis? Karena kita mau dia bandingkan secara descending ya, nilai yang terbesar dulu baru yang terkecil. Get CGPA, kemudian koma S2 titik get CGPA. Oke. Jadi ini proses untuk komparatornya, untuk compare-nya ya. Jika nilainya sama, jika nilai CGPA-nya sama, maka periksa lagi ya, apakah namanya sama. Jika namanya sama, maka urutkan dia berdasarkan ID. Tapi jika tadi namanya tidak sama, maka urutkan dia berdasarkan namanya. Jika ternyata tadi sebelumnya juga nilai CGPA-nya tidak sama, maka urutkan berdasarkan nilai CGPA. Oke, baik. Sampai di situ selesai untuk komparatornya. Kemudian kita masuk ke priority. Di kelas priority kita diminta untuk membuat sebuah apa tadi ini? Ya, kita diminta untuk membuat list student. Kita diminta untuk membuat sebuah list student di kelas priority. Yang di dalamnya ada sebuah metode get student ya. Kita diminta untuk membuat sebuah metode get student. Inputnya adalah list string event. Kemudian outputnya adalah list student. Jadi kita buat kelas metode di sini public list, tipenya adalah student. Seperti ini. Kemudian ini outputnya. Kemudian nama metodenya adalah get student. Kemudian parameter inputnya adalah list event, list string events. Oke, kemudian di sini kita buat sebuah priority queue. Priority queue kita beri nama PQ sama dengan new priority queue. New priority queue. Kemudian buka kurung, titik koma. Di sini kita isi dengan event titik size, koma new student comparator. Events ada s-nya, events.size, kemudian new student comparator. Oke, baik. Kemudian berikutnya kita buat sebuah looping for untuk membaca event satu persatu. For string event, titik 2 events. Jadi kalau saya sebut events berarti ada ini ya, yang ada s-nya itu berarti yang di sini.
Saya baca satu persatu, event demi event di sini menggunakan for each. Kemudian buka kurung enter. Di sini saya split stringnya karena tadi eventnya ada dua macam ya, ada event enter dan served. Jadi kalau yang enter ini ada kita split berdasarkan spasi, ada karena dia ada 3 bagian ya, enter, ada name, CGPA, dan ID. Sedangkan kalau served satu saja. Jadi di sini kita harus buat mekanisme split. Kita split stringnya, string parts sama dengan event titik split. Kita split berdasarkan spasi. Jadi cukup buat seperti itu, tanda petik 2, kemudian buat spasi di tengahnya. Kemudian sini tak periksa jika parts 0-nya adalah enter, jika parts 0-nya, jika bagian pertamanya adalah equals enter, jika parts pertamanya sama dengan enter, maka tidak usah diisi dulu. Else if, harusnya kita gunakan else if juga di sini. Else if jika parts 0-nya sama dengan served, maka nanti kita buat eventnya di sini. Oke, kita kembali ke atas. Jika parts 0-nya sama dengan enter, maka pertama kita buat student STU misalnya. STU sama dengan new student dalam kurung. Jadi kita bacanya jadi setelah kalau dia berupa enter tadi, maka kita baca satu persatu elemen setelahnya ya. Misalnya ini enter, maka akan ada 3 elemen berikutnya lagi, nama, kemudian CGPA dan ID. Jadi kita buat seperti ini. Kita baca satu persatu. Atau kita buat di sini supaya mudah. String nama. Nama sama dengan parts 1. String nama sama dengan part 1 ya. Setelah part 0 itu part 1. Nama, kemudian saya copy ke bawah ini. Setelah nama di sini dia masukkan CGPA kemudian ID. Nama di sini double CGPA. Kemudian integer ID. Di sini ID-nya sesuai urutan ini ya. Nama, CGPA, ID. Kalau kita lihat di atas juga nama, name, CGPA, ID sama ya. Name, CGPA, ID. Jadi kita baca satu persatu partnya. Ingat, pembacaannya ini dia berupa string. Kalau kita mau jadikan dia double, maka kita harus konversi dia menjadi double. Caranya adalah pakai double titik parse double, pasti ke dalam. Kemudian ini saya cut. Di sini juga dikonversi integer titik parse integer, pasti ke dalam. Ini nomornya adalah 2 dan ini nomornya adalah 3. Kolom ketiga, kolom dengan ID 3, indeks 3. Nah, kemudian di sini saya masukkan. Kita lihat konstruktor dari student tadi ini adalah ID, name, dan CGPA. Jadi di sini kita buat ID dulu, ID, kemudian name, kemudian CGPA. Sorry, kita bukan name ya. Di sini kita buat nama. Di sini nama. Kemudian di sini kita gantilah nilai kumulatif.
supaya bisa dibedakan. Nilai kumulatif di sini saya tulis. Oke. Kita sudah buat studentnya. Kemudian kita masukkan student ini ke dalam priority queue. Jadi priority queue titik add student STU. Jadi di sini kita memasukkan student STU ini yang baru kita buat, atau kita buatnya siswa lah gitu, siswa, supaya beda. Siswa ini kita masukkan ke dalam priority queue, PQ yang ini ya. Ini tadi dia kelasnya di atas ini objeknya ya, PQ dari kelas priority queue. Kemudian else-nya, jika operasinya adalah serve, maka operasi serve sebenarnya operasi untuk menghapus dia dari priority queue ya. Jadi jika pada saat operasi serve kita harus pastikan dulu priority queue-nya tidak kosong. Maka kita buat if di sini, if PQ, jika PQ tidak kosong, is empty. Supaya dia berubah menjadi kata tidak kosong, berarti letakkan tanda tidak di sini ya. Jika priority queue tidak kosong, maka lakukan operasi pull ya. Jadi ini operasi untuk serve atau melayani atau menghapus, itu sama dengan operasi pull di priority queue. PQ titik pull titik remove atau remove ya. Ini operasi remove. Jadi dia dilayani artinya dikeluarkan dari antrian. Baik. Kemudian setelah for ini selesai, jadi setelah for-nya selesai, kita akan membuat list student ya. Di sini kita akan membuat sebuah list student, sebuah array list. Kita buat array list di sini. Kemudian kita memeriksa apakah PQ tidak kosong. Kita memeriksa apakah PQ tidak kosong. Ini untuk melihat sisanya ya, sisanya yang belum dilayani. Untuk melihat sisa dari siswa yang belum dilayani. Siswa yang belum dilayani ini kita masukkan ke dalam array list student. Baru kemudian kita cetak. Jadi siswa yang ini masih kosong tadi ya. Jadi nanti sisanya dari PQ ini yang belum dilayani, belum terlayani, kita masukkan ke dalam array list student. Jadi kita add-nya dari mana? Dari hasil pull dari PQ. Kemudian di sini kita return students. Jadi return dari kelas, dari method get student di kelas priorities ini adalah return dari method get student di kelas priorities ini adalah sebuah hasil dari array list student. Titik koma. Students, oke. Sampai di sini sepertinya sudah tidak ada yang error. Kita lihat ini masih ada yang merah ya. Get students. Kita lihat kelasnya get students. Oke, di sini pakai S. Kelasnya pakai S ya, get students. Jadi dia dipanggil di sini tadi, get students. Oke. Kita scroll pelan-pelan dulu. Ini tadi kelas studentnya. Ada tiga field, 3 variable. Ada method constructor-nya. Kemudian ada method getter-nya, ada 3 method getter di sini. Kemudian priority queue-nya. Di dalamnya hanya ada sebuah method yaitu get students. Kemudian tadi student komparatornya yang kita buat sebagai untuk bantuan kita dalam mengurutkannya. Bagian bawah ini tidak ada yang kita rubah. Coba kita run dulu. Ada error ternyata. Cannot find symbol komparator. Jadi dia tidak mengenali komparatornya. Student. Oh, ini salah tulis ya, ada student. Student, kemudian coba kita lihat di bagian student.
student comparator. Kemudian kita lihat apakah dia sudah mengimpor komparator. Ternyata belum ya. Jadi untuk menggunakan komparator kita harus mengimpor kelasnya Java util comparator, atau kita impor saja sekalian seperti ini, Java util bintang ya, Java util titik bintang titik koma. Oke, student comparator, kita lihat lagi errornya yang tadi, student. Kemudian priority queue juga dia tidak kenali, dia tidak mengenali kelas priority queue. Jadi ini harus diimpor juga tadi ya. Tapi priority queue ada di Java util juga, Java util priority queue. Saya sudah impor semuanya di sini sekalian. Jadi coba kita run lagi. Jadi kalau pakai bintang ini berarti semua yang ada di package Java util kita impor semua ya. Masih ada error. String. Oh, ini string berarti ya. Dia ada di baris 36, kita cari saja baris 36. String. Kemudian ya satu error lagi. Kita run code lagi. Oke, kodenya sudah benar tapi test case-nya salah. Kita lihat di sini, dan Anik Maria was. Dan Anik Asli Safiat Maria. Kita lihat apa yang salah di sini. Oke, baik. Jadi di sini hasilnya belum sama. Kalau kita run code-nya, kita run code, kodenya sudah tidak error. Ini artinya tidak ada error, runtime error tidak ada ya. Tapi ini errornya error logika. Untuk mendapatkan solusinya kita harus periksa satu persatu, dan setelah saya scroll tadi saya temukan ternyata di sini ada kesalahan di bagian komparatornya. Di sini bagian terakhir. Jadi bagian komparatornya tadi, kalau CGPA-nya sama, maka kita periksa lagi apakah namanya sama. Kalau namanya sama, maka kita periksa maka kita urutkan berdasarkan ID-nya. Tapi kalau namanya tidak sama, kita urutkan berdasarkan nama. Tapi kalau tadi CGPA-nya tidak sama, maka kita urutkan dia berdasarkan CGPA-nya. Cara membandingkannya adalah compare S2 get CGPA dibandingkan dengan S1. Di sini S1 get CGPA ya. Salahnya tadi di sini. Kita coba run code lagi. Oke, dan sekarang hasilnya sudah sama. Saya coba scroll lagi kodenya dari atas pelan-pelan. Jangan lupa impornya, impor Java util. Kalau mau efisien kita impornya satu persatu ya. Tapi di sini saya impor saja semuanya. Kemudian kita buat kelas student. Ada 3 variabel kita buat. Kemudian siapkan method konstruktornya. Siapkan pula method getternya, get ID, get name, dan get CGPA. Kemudian kita buat kelas komparator dulu. Kita buat kelas komparatornya yang mengimplement student komparator ya, mengimplement interface komparator. Ini kelas komparatornya. Ini metode compare-nya. Kemudian kita buat kelas priorities yang di dalamnya terdapat sebuah metode, yaitu metode getStudent. Parameter inputnya adalah list events. Kemudian outputnya adalah list student yang tersisa, yang masih berada di dalam priority queue ya. Oke, ini prosesnya. Oke, saya scroll lagi pelan-pelan dari atas. Untuk bagian di kelas solusinya ini tidak ada yang kita rubah. Jadi ini sudah disiapkan oleh HackerRank. Baik, sekarang saya coba submit code. Semoga langsung bisa diterima semuanya. Kita tunggu tes case-nya. Oke, semuanya sudah diterima dan kita berhasil mensubmit. Jadi kita sudah menyelesaikan challenge ini.
Untuk kawan-kawan yang ingin belajar lebih jauh tentang priority queue, bisa dibuka di dokumentasi JDK-nya di sini. Di Java 7, mulai Java 7 sudah ada. Dari Java 1.5 sudah ada ya. Jadi priority queue ini sudah ada sejak Java 1.5. Konstruktornya seperti ini, ada beberapa konstruktor yang bisa digunakan. Kemudian metode-metodenya ada add, clear, comparator, kemudian contains, iterator, dan sebagainya. Baiklah, saya kira pembahasan kita yang cukup panjang ini tentang priority queue, saya cukupkan sampai di sini dulu. Kalau kawan-kawan punya pertanyaan dan saran tentang priority queue, boleh dituliskan di kolom komentar. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa like, share, and subscribe jika video ini bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.